Rekam durung. Ampun nggih. Ya semoga kita dapat khususnya bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, wabil khusus dapat yang kita tunggu-tunggu Lailatul Qadar, menjadi orang-orang yang tahu alamahnya dan mengisinya dengan baik. Akhirnya kita keluar menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang penuh kasih sayang dan ampunan dan terbebas dari neraka. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang dapat bocoran Lailatul Qadar, tolong ya dikasih tahu. Kalau yang tahu ya, kalau yang tahu. Ini rak wali rak reti. Kalau tahu ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui Lailatul Qadar itu yang kita yakini selama ini itu bisa jatuh di malam apa saja daripada bulan Ramadan. Saya kemarin mendapatkan sebuah artikel. Jadi kalau Ramadan memang yang paling baik itu ya yang malamnya justru. Ya layali, karena di siangnya itu memang kita memang apa istilahnya berpuasa, berpuasa, jadi untuk ngibadah rada abot tuh member gitu loh. Makanya kalau malam itu ada tadarus, ada kalau di kita ya ada sholat tasbih dan lain-lain gitu. Tuh. Jadi memang tujuan yang banyak ibadahnya justru di malamnya kalau bisa. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, boleh makan, boleh minum. Maka nenek bengi besok nek pas wayah bulan Ramadan ini nanti konco-konco kalau di rumah ojo bal-balan lah, ojo ya oleh lah bal-balan sesekali, tapi apa kegiatannya memang banyak untuk ibadah. Kemudian terkait masalah ibadah kemungkinan nanti teman-teman dimintai tolong sama beberapa mudabir yang mau tes mic, nanti kita alihkan kegiatannya di malam hari. Biasanya pagi hari dialihkan ke malam hari. Yo gak apa-apa hidup-hidup melu ibadah. Kemudian yang tahfidz, kelas tahfidz insyaallah saya programkan mulai bulan Syawal ada tasmik tapi bukan di pagi hari, kita tempatkan mereka di malam Jumat. Malam Jumat di 2 tempat, di teras dalam sama di pondok. Kalau mau nggak pondok bosan pergi nggih monggo. Jadi satu majelis ada 2 juz yang dibaca. Itu khusus bagi yang tahfidz sing sekolah ya, ijazah sekolah tasmik. Paham nggih? Tasmike padha kaya mas-mas sing esuk niku. Tapi malam Jumat. Sampeyan durung di bojo to. Nah, apa-apa, ya sunah Rasulnya kayak gitu. Sunah Rasulnya seperti itu. Kalau di bojo beda sunahnya ya. Sunah ilik-itik tah apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa qala lan usdawa akharu sapa syair kang liya. Wong liya. Idza marra bi yauman wa lam attakhidh yadan falam astafid ilman famadzaka min umri. Idza marra nalikane ngliwati Idza marra nalikane ngliwati bi kelawan ingsun. Idza marra nalikane ngliwati bi kelawan ingsun la sab yaumun nggih. Yaumun apa dina? Yaumun apa dina walam attakhid lan ora ngalap sapa ingsun. Walam attakhidan orang ngalap sapa ingsun yadan ing tangan. Yadan ing tangan pertolongan maksudnya. Falam astafid mongko ora ngalap faedah sapa ingsun. Falam astafid mongko ora ngalap faedah sapa ingsun ilman ing ilmu. Ilman ing ilmu famadzaka mongko ora ana apa mengkono-mengkono yaum. Famadzaka mongko ora ana apa mengkono-mengkono yaum.
min umri ku setengah saking umur ingsun. Min umri ku setengah saking umur ingsun. Jadi ini masih menyambung dengan dawuh-dawuh beliau yang sebelumnya tentang tentang kalau kita mau menjadi orang yang mulia atau orang yang alim atau yang berguna itu harus berani menghadapi resikonya. Apa itu? Pokoknya banyak rintangannya, banyak. Intinya kalau mau menuju puncak itu tidak ada yang mudah, harus melewati rintangan-rintangannya. Dan di antara tipsnya adalah kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Ojo sampai tinggal sing ora-ora. Khususnya jangan sampai nganggur, nganggur-nganggure. Maka di sini kata beliau, idza marra bi yaumun walam attakhidiyatan falam astafid ilman famadzaka min umri. Jika aku ada suatu hari yang kulewati, ya, ada suatu hari yang kulewati dan di situ saya tidak ngapa-ngapain. Jadi malam at-takhidiyatan itu saya maknani, saya tidak ngapa-ngapain, gabut, bola pong, ya itu sering kita lakukan ya. Itu nggak usah perlu diterangkan panjang-panjang karena sudah pelakunya itu. Nah, kalau ada suatu hari yang mana di hari tersebut kita tidak ngapa-ngapain sama sekali. Tangan ini gak nggo apa-apa, lapo yang kluthuk. Maka dari situ falam astafid ilman sehingga pada akhirnya saya tidak bisa mengambil satu ilmu apapun di hari itu, famadzaka min umri, maka hari tersebut bukanlah kuanggap sebagai umurku. Nah, artinya siapa? Ya itu ya bukan berarti enggak ada tanggung jawabnya, ada, tapi umurnya hilang. Ora lapo-lapo rek. Ora sinau, ora ngaji, ora mempeng. Turu, guyon dan sebagaimana ya pokoknya kita semuanya ahli lah dalam masalah menghambur-hamburkan waktu itu paham. Harusnya yang diomongin ini sampean harusnya juga kerasa kesentil gitu ya. Wa qala nanusdawah Ahmad Syauqi sapa Ahmad Syauqi. Al ilmu utawi ilmu yaghrisu iku tumancep apa ilmu nancepake yughris aghrosa yughrisu iku nancepake ngapunten nggih nek yughrisu kan beda al ilmu utawi ilmu yughrisu iku nancepake apa ilmu kulla fadlin ing sakabehane kemuliaan utawa anugerah kelebihan kulla fadlin ing sekabehane kelebihan. Fajtahid mongko temenano sapa sira. Fajtahid mongko temenano sapa sira alla yafuta ing yen to ora ilang. Alla yafuta ing yen to ora ilang ka ing sira. Ka ing sira fadlu dzakal maghrasi apa kelebihan mengkono-mengkono tanduran. Ngoten. Fadlu dzakal maghrasi apa kelebihan mengkono-mengkono tanduran. Wa'lam lan weruh sapa sira. Wa'lam lan weruh sapa sira bi annal ilma. Kelawan sak temene ilmu bi annal ilma kerana sak temene ilmu laisa yanalu iku ora bisa merkoleh. Laisa yanalu iku ora bisa merkoleh hu ing ilmu. Hu ing ilmu sapa sing ora iso merkoleh man sapa wong. Man sapa wong himamhu kang utawi cita-citane man utawa ya cita-cita himam. Himamuhu kang utawi cita-citane man fi mat'amin iku ing dalam pakanan. Au malbasin utawa pakaian. Au malbasin utawa pakaian. Illa akhul ilmi kejaba dulur lanange ilmu. Ai sahibul ilmi kejaba wong kang duweni ilmu. Illa akhul ilmi kejaba wong kang duweni ilmu alladzi kang
Alladzi kang yazhu kang bangga sapa alladzi yazhu kang bangga sapa alladzi bihi kelawan ilmu fi halataihi ing dalem rong tingkahe alladzi fi halataihi ing dalem rong tingkahe alladzi arian hale wong kang uda ngoten arian hale wong kang uda au muktasan utawa wong kang nganggo pakaian au muktasan utawa wong kang nganggo pakaian. Kita terangkan dulu. Kata beliau Ahmad Syauqi, kalau nggak salah seorang pensyair dari Mesir, mengatakan gini, ilmu itu tanamannya kalau dia menanam pada hati seseorang yang ditanamkan adalah segala kelebihan. Soalnya wong sing duwe nisbat ring ilmu niku biasanya mulya, profesor, lagi sampean misale S1, S2 wae rasane nggih ta mboten lagi S2 wae wis ngomong deloke iku dengan pandangan berbeda. Kamu lulusan mana? Oh, saya lulusan Azhar. Wah, itu rasanya seperti gitu betul. Berarti al ilmu yaghrisu kulla fadlin. Kamu lulusan mana? Lulusan Setain ya, serano. Ngapunten ya. Saya enggak menghina satu institusi, tapi katalah nek Setain gini-gini dhewe ra anu. Tapi kalau Anda mengatakan, "Oh, saya ini kuliah di Malaysia," oh, kayak gitu. Atau saya kuliah di mana lagi ya? Di Amerika. Nah, wah itu rasanya kayak orang keren gitu ya. Makanya kata beliau al ilmu yaghrusu kulla fadlin. Ilmu, kalau kamu mau belajar ilmu maka dia sebenarnya menanamkan pada dirimu ada kemuliaan. Maka dari itu fajtahid alla yafutaka fadlu dzakal maqras. Maka kamu harus bersungguh-sungguh, ayo tenanan, jangan sampai kamu itu kehilangan bisa mendapatkan kesempatan dari ilmu. Apa itu tadi kemuliaan. Ya berarti kudu belajar napa? Ilmu. Dan beliau tambahin lagi, wa'lam, ketahuilah bahwasanya ilmu itu tidak bisa didapatkan oleh orang yang pikirannya, yang fokusnya, ya, yang cita-citanya hanya masalah makanan dan pakaian tok, ya. Kalau tambahin Aunisa, tambahin lagi misalnya ya, atau wanita, enggak bisa itu. Wong kok senengane mangan, ya dia berharap bercita-cita makan, terus dia habis makan untuk ngilmu, gak iso. Bukan pangkatnya, yalah, bukan pangkatnya. Wong kok cita-citane, kok nek aku nek rak mangan ra iso mikir, iki wong model apa iki? Kayak mangan rak mangan ya ora mikir. Maka kata beliau, ketahuilah ilmu itu, kenapa Jul kok mendunduk seperti itu Jul? Merasa ya? Maka kata beliau, ilmu itu tidak bisa didapatkan oleh orang yang hanya fokusnya makanan atau minuman atau ya, sukanya healing dan lain-lain seperti itu ya. Enggak seperti itu. Tapi yang bisa mendapatkan adalah akhul ilmi, orang yang betul-betul nisbatnya kepada ilmu, pemilik ilmu. Dia ngapain? Dia itu merasa bangga dengan ilmunya, baik dalam keadaan arian, udo maksudnya piye? Mungkin udo temenan mboten. Arian itu maksudnya istilah lain dari fakiron, miskinan. Mau dia miskin atau kaya, muktasanan mau pakaian berarti duit. Mau dia miskin atau kaya, kalau dia ilmu bangga baik. Iya Kak? Makanya kita lihat para ulama kita, kalau mereka itu nanti di bawah itu ada cerita-cerita tentang ulama-ulama yang mau miskin kayak mau dia punya istri kayak kalau sudah punya ilmu nganu deh, kayak jadab ya, jadab. Merasa bangga, mau dia kere, mau dia sugih, tetap dia tidak akan merasa kecewa karena sudah mendapatkan ilmu. Betul loh. Kalau lagi lulusan IAIN ya orang untuk buat gawe, ya. Misalnya, iku ijazah kayak gelem lapo aku kuliah kan ngono. Kita mboten, lapo aku sekolah ilmu kurak ganggu kita mboten. Nah, itu berarti ilmu sing ora anu nggih, ora cetha berarti. Saya enggak menghina, tapi kan kenyataannya seperti itu. Nah, makanya dari itu
Kalau memang betul-betul Anda ahli ilmu yang sejati, itu mau Anda dalam keadaan kurang ekonominya atau lebih ekonominya itu sama aja. Tetap bangga dengan ilmunya, bukan bangga dengan hartanya. Paham ya? Itu hakikatnya ilmunya seperti itu. Menjadikan Anda itu bukan orang yang, oh aku kedonyan mboten. Oh aku apa istilah serian nek ana wong duwe nikmat. Enggak, tetap merasa bangga karena punya ilmu. Enggak susah. Enggak susah sampai-sampai ya Allah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di cerita yang sangat masyhur ya. Cerita sangat masyhur sama Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu kan Nabi sayembara kan woro-woro sapa sing ngarep infak fisabilillah. Sayyidina Umar sudah merasa bangga. Wah, aku tak kekayaanku separo tak wekno kabeh ngono ta. Jabarane ijek dikalana karo Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bukan hanya separuh, bukan hanya 2/3, tapi seluruh hartanya dikasihkan, diinfakkan untuk fisabilillah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Terus kamu ninggalin apa buat keluargamu? Yang ku tinggalin Allah dan Rasulnya. Enak apa? Artinya ma'rifatullah itulah yang ditinggalkan. Akeh wong sing gak iso ma'rifat kita mboten. Wis sinau syariat, wis temenanan, wis kaya fikih mateng barbarane ngilmu fikih dinggo helah. Kanggo helah rekayasa cari-cari jalur sing redok. Paham nggih sampean. Misale sampeyan ngerti ngilmune zakat ya. Nek ora ma'rifatullah, ora wedi ring Gusti Allah temenan. Iku nek ilmu zakat iku ketika Anda sudah saatnya zakat, iku malah mbok wekno wong. Anu ya, tak wekno sampean tak utangi kowe, kudu gelem kanggo menghindari zakat. Tapi sesuk balekno, nggih. Duwe ngilmune, reti nek zakat belum nisab, belum haul ya. Kan enggak boleh, enggak dikewajiban zakat. Padahal Anda punya uang sebanyak orang yang harusnya zakat. Karena Anda pinter, helah. Wah, iki jul misalnya, wah tak weno iki. Tak titipi ya. Iki utang mbek aku tapi sesuk balekno. Menghindari zakat. Akhirnya ilmunya mboten li khosyatillah, enggak membuat dia menjadi takut kepada Allah, tapi menjadikan dia apa? Malah mencari jalur lain piye carane ora ilang iku karena enggak ada makrifat. Makanya Sayyidina Abu Bakar berani jamin sebagai kepala keluarga sing tak tinggali hanya Allah dan Rasulnya, Masya Allah, berarti yang ditinggali adalah ilmunya, ilmu ma'rifatullah. Lho kok ngono iku kok iso kuat sing dadi bojone Sayyidina Abu Bakar? Ngono iso kok kuat sing dadi anake Sayyidina Abu Bakar? Nek anake kuwi lek pun protes ceritane niku ya. Ya tapi ya ora mungkin habis Sayyidina Abu Bakar duwe anak kayak kowe. Ya Allah, Masya Allah. Ngeri. Makanya ilmu itu mau kita kaya, mau kita miskin, tetap akan kita bangga dengan kita memiliki ilmu. Makanya saya kira ngoten kekathah yang pengangguran, ada orang yang enggak punya pekerjaan, terus ngamuk-ngamuk aku kuliah iki opo ngono. Itu karena dia enggak punya kebanggaan dengan ilmunya. Ilmunya didasari apa untuk nyambut ke gawe. Rata-rata nuwun sewu kan ngoten. Nggih ta mboten? Nggih. Kan cetone wong kuliah niku napa? Iki rata-rata ngoten. Ben uripe kepenak. Lah emang urip kepenak kok pokok kuliah tok. Memang banyak sektor kehidupan kita yang mengharuskan syaratnya napa? S1 lah, S2 dan lain-lain nggih. Tapi rezeki saka iku tok. Kan mboten. Sebagaimana halnya yang ini saya cerita nggih. Beberapa hari ini tuh ada kasus ada guru yang harus mengembalikan uang negara. Dapat bantuan dari negara harus mengembalikan ke negara. Bos sampean krungu niki ta mboten nggih? Alhamdulillah. Jadi kemarin kan ada kartu prakerja mboten salah nggih. Orang-orang yang sertifikasi atau guru-guru yang PNS daftar kartu prakerja. Padahal kartu prakerja diuntukkan kepada orang-orang yang seperti Anda yang nggak punya apa-apa kan gitu. Harusnya gitu ya. Nah, sementara Anda ini Masya Allah zuhudnya luar biasa, nggak tahu kabar kartu prakerja, padahal lumayan. Sebulan kalau untuk orang seperti Anda 600.000 kan lumayan ya untuk nyimeng. Boten astagfirullahaladzim. Enggak, geluweh. Nggih ta mboten 600.000. Itu berapa kali? Kan sudah jalan 2 tahun. Itu kemudian dari kantor
Duh Kemenak, duh saking Kementerian Pendidikan, mereka mengirim nama-nama, ada nama fulan harus mengembalikan sekian juta, sekian juta, sekian juta. Mateng lah. Ya, misalnya 600.000 kali 24 bulan, berarti 14 juta ya. 14 juta, balik no. Entek duitnya silakan gitu. Iya nih. Nah, kayak gitu. Aku cerita itu mau relate-nya apa ya? Ya intinya ijazah-ijazah mereka digunakan untuk hal-hal yang seperti itu, cari bantuan ini, bantuan itu. Ya nek urip kanggo ngono tok ya wis to, gak usah napa, gak usah mondok sampean, ya gak usah jadi kiai. Apa bedane kan ngoten. Cari nafkah wajib, tapi nek carane ra bener, nah iku sing medeni. Ah, iku sing medeni. Aja cilik aten. Wong sing napa duwe ngilmu santri ku aja cilik ate, ora iso duwe duit sing akeh. Karena hakikatnya rezeki, saya kembali lagi. Hakikatnya rezeki bukan hanya masalah napa uang. Anda hidup bahagia itu sudah rezeki. Gitu betul. Hidup bahagia, ora di masalah. Ya, gak duwe gak tau nesunan mbak wong wedok, ya, gak mikir anak itu sudah rezeki tersendiri ya. Eh, enggak pernah rezeki. Seperti halnya saya. Saya sudah berkeluarga, saya sudah punya anak, punya istri. Walaupun secara zahir duitku ora sampai MM-an. Kira ibaratnya coro kiai lah ora spot standar kiai desa ngoten lah ora sugih-sugih nemen, tapi ora kere-kere banget ngono ya. Iso nggo tuku popok ya iso. Nganggo popoke nang Mas sakit. Tapi apakah rezeki hanya masalah bulanan? Enggak. Gajian enggak, rezeki itu ya kamu punya keluarga yang harmonis, bojo sing dadekno sampean ayem, mbok gandeng tak ngisin-ngisini ku rezeki. Lho, kan ana wong duwe bojo malah isin nggawane ya gak. Wah, ana lho. Ana wong nggawa bojone ning ndi ora usah melu kono. Isin-ngisini. Iki ya ana. Berarti ora rezekine. Ada juga cerita ya, Ustadz siapa itu ya Ustadz Wahabi. Dia itu terus cerita. Oh ya Ustadz Rapli ya, ya kita kata. Dia itu cerita mempertegas bahwasanya rezeki itu bukan hanya masalah uang. Bahkan non sewu kadang rezekimu sendiri itu bukan untuk kamu sendiri kan. Kadang keluar itu menjajak nang kanca ya. Bukan rezekimu sendiri, malah rezekinya orang lain cuma dititipno Gusti Allah lewat sampean. Ini ada cerita nyata. Jadi ada seorang dai dia itu terpaksa beli tiket kelas VVIP lah. Dia kelas bisnis, kalau di pesawat itu bisnis kelas. Yo sing wong siji niku siji mboten wong kaya gede bayangane mojo kaya gede bis ngoten mboten. Bis wong telu mboten ya. Wong siji-siji ada LED-nya, kemudian linggih penak dengan menu yang berbeda-beda. Rizkinya gini, wah saya terpaksa dong ngeluarin uang yang banyak. Biasanya kelas ekonomi cukup 300.000, 400.000, kalau mau bisnis kan berarti kan 1.500.000 kan gitu kan. Wah kok morot banget kan itu. Aslinya rodok gerundel dai tersebut. Akhirnya sampai pada akhirnya jadi pesawat, pertama kali naik bisnis kelas. Terus kemudian pesawatnya pesawat Garuda. Jadi di situ nggak ada pramugari, adanya tantenya pramugari. Tua-tua ya. Sampean kalau naik pesawat Garuda itu jangan berharap wah ini pesawat jadi seksi-seksi. Delok-delok pesawat naik pesawat Garuda Indonesia itu tantenya pramugari ya. Mbok dene melu. Tapi nek Lion, Sriwijaya, ya Citylink lah itu baru boleh itu. Mantap-mantap itu. Murabi jangan berpikiran aneh-aneh. Oke, lalu kemudian dia naik di situ ditawani, mau makan ini Pak, ini ada menu ini yang mana? Oh yang ini makan, ada ini makan. Terus di sampingi dai tersebut ada orang, ya nggak bisa tua-tua amat lah, paling di bawah 60-an. Itu ngerti dengan pandangan sinis pada dai tersebut. Sinis sekali. Udah mangan apa ngerti.
Finis banget. Akhirnya Pak nuwun sewu Pak, dari tadi jenengan kok lihatin saya terus kok gak dimakan itu. Gimana mau makan dek, saya tuh iri sama kamu itu. Kenapa Pak iri? Iya dulu saya tuh kere gak bisa makan seperti ini. Sekarang saya kaya malah juga gak bisa makan ini. Kenapa Pak? Kalau makan ini nanti kolesterol, kalau makan ini nanti darah tinggi, kalau minum ini manis nanti diabetes. Dulu gak bisa beli, sekarang bisa beli gak boleh menikmati. Wah, akhirnya deh, alhamdulillah 1.200.000 ono gawe ning gawe iri wong liya. Artinya oh ternyata rizkinya seperti itu. Lu deh iso menikmati tanpa apa-apa, tanpa ada apa mikir diabetes, mikir kolesterol, mikir darah tinggi. Enggak ada mikir seperti itu. Ya rizkinya seperti itu yo toh. Dia duit mampu beli sembarang ya, tapi gak bisa menikmati pelayanan servisnya dari Garuda Indonesia. Lucu kan? Padahal dia itu konek bisnis kelas. Podo-podo ngono mending ekonomi kan ngono ya. Lapo bayar larang-larang berbarada yo. Numpak tok ora oleh mangan ya. Nah, ya, ternyata tuh rezeki ya seperti itu. Wong turu kepenak rezeki. Wong napa jenenge wong nggak punya beban hidup itu juga rezeki. Anda menjadi talibul ilm itu juga rezeki. Apalagi diongkosi sama orang tua dan orang tua mampu itu rezeki. Gak semua anak Indonesia bisa seperti Anda loh. Ya saya katakan gak semua anak Indonesia seperti Anda. Mau Anda seperti anak pang di situ ya. Aku gini bukannya yang sekarang kayak gitu kan gitu. Masuk aku bajul gitu. Waduh, burine opet gini. Oh iya burine pas opet ya ngerti aku. Burine opet atau Pak apa keikhlasnya Pak. Ya Allah. Iya Pak Badan. Mereka Masya Allah, nasib orang itu beda-beda. Kemudian kalau Anda punya ilmu itu rezeki yang luar biasa yang Allah titipkan kepada Anda. Jadi ojo cilekan. Mereka nggak punya ilmu, kita punya ilmu. Kadang sikapnya orang yang punya ilmu itu berbeda dengan orang yang nggak punya ilmu. Menghadapi hidup itu tidak sesusah orang yang nggak punya ilmu. Delok saat niki. Wong sing ora duwe ilmu, ya Allah, uripe montang-manting. Sampai nuwun sewu kita ngomong ke masalah napa kayak ada yang berani melacurkan diri yang open BO dan lain-lain. Itu kan dia mikirnya jalan pintas gitu bener. Jalan pintas aku pengen duwe iPhone boba 13 Pro misalnya. Loh kalau dia punya ilmu seperti Anda, oh itu haram, ya ukhti, kan gitu kan. Ukhti itu haram, ukhti, itu tidak boleh kan gitu. Itu tidak boleh, kalau pengen sudahlah yang ada di, kan kita belajar masalah qanaah ya, masalah nerimo, ridho dengan takodok dan qadar, ya sudah. Enak enjoy gitu menghadapi hidup. Karena banyak orang yang tidak enjoy menghadapi hidupnya sendiri. Delok iku artis-artis itu. Karena dia pengen terlihat kaya, akhirnya menjadi afiliator ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Masuk neraka penjara. Masuk penjara. Ya, di sampean kudunya bersyukur betul, bersyukur. Maka dari itu harus sugih mau kere, ya muga-muga awak dhewe ya duwe ilmu ya sugih lahir batin gitu. Itu yang kita harapkan. Nah, tapi kalau pas ndelala keadaannya pas-pasan pun disyukuri mawon, cek mending. Kalau donya iku aja ngerti ning ndangak, ngerti yang ngisor. Karena pasti ada orang yang nasibnya lebih buruk daripada Anda. Tapi kalau ilmu ngadangak, oh, wah jauh sekali kita dari mereka. Ya itu harus kita kejar. Karena mereka 100 tingkat ya minimal nambah siji, entah separuh, pokoknya nambah gitu lah. Kayak gitu. Maka kata beliau faj'al mongko dadekno sapa sira. Faj'al mongko dadekno sapa sira li nafsika keduwe awak ira. Minhu saking ilmu hadzon ing bagian. Hadzon ing bagian wafiron kang cukup. Wahjur lan ninggalo sapa sira. Wahjur lan ninggalo sapa sira lahu kedue ngilmu. Lahu kedue ngilmu. Alhamdulillah. Thayyibar raqadi ing enake turu.
enake turu. Tibar raqati ing enake turu wa abisi abbasa yu'abbisu. Lan apa jenenge mengo cuek sapa sira, mlengos sapa sira nggih. Membuang muka niku apa? Mlengos nggih. Wa abisi lan mlengoso sapa sira. Fala'ala mongko mbok menawa-menawa. Fala'ala mongko mbok menawa-menawa yauman ing dalem siji dina. Yauman ing dalem siji dina in hadarta lamun hadir sapa sira. In hadarta lamun hadir sapa sira bi majlisin ing dalem siji majlis. Bi majlisin ing dalam siji majlis kunta ana sapa sira kunta ana sapa sira ar-raisa iku pemimpin ora ndas mboten ya ndas ayam ceker ayam ar-raisa iku pemimpin wa fakhradakal majlisi lan kebanggaan mengkono-mengkono majlis wa fakhradakal majlisi lan kebanggaan mengkono-mengkono majlis. Kata beliau tadi kita harus punya kebanggaan dengan ilmu. Maka dari itu bagaimana cara mendapatkan ilmu? Kata beliau faj'al li nafsika haddan wafiran. Li nafsika minhu haddan wafiran. Maka kamu harus bisa membuat dirimu mengambil bagian yang secukupnya. Kalau di sini saya katakan wafiran bukan secukupnya. Saya sebanyak-banyaknya. Kalau belajar ilmu ku sakake-hake, aja sampai merasa cukup. Aku tahu ngaji hikam, berarti gak usah ngaji tasawuf liyane. Oh, enggak bisa misalnya. Atau aku wis katam apa? Ayyuhal walad, wis ora perlu kitab tasawuf liyane. Oh, enggak cukup ya murabi itu. Masih ada kitab Al-Ghunniyahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ya, ada yang lain-lain. Atau misalnya kamu sudah hafal napa jenenge nadzoman niki tauhid yang ada di pondok dengan lagu itu ya. Berarti enggak usah belajar Aqidatul Awam, enggak usah belajar Umul Barohin, cukup ini saja. Enggak bisa. Atau belajar fikih, wah masane sorogan wis takrib iki, berarti gak usah maca Fathul Muin, gak perlu, gak bisa. Itu kan itu namanya ya sembrono niku ya. Maka kata beliau jadikanlah dirimu untuk konsentrasi mengambil ilmu banyak-banyaknya. Tapi syaratnya apa? Wahjur lahu tibarraqati wa abisi. Kamu jangan sampai deket-deket atau apalagi menikmati yang namanya tidur terlalu nyaman. Oh, aja mikir turu nek pengen pinter. Anjen kudu wani turune kurang, ya, kudu wani turune ora akeh. Mbak nyaman memang. Tapi kalau ya masalahnya kita ini kalau belajar ya terpaksa niku nggih. Memang nafsu itu memang enggak usah ada setan pun sudah pasti mengajak kepada hal-hal yang membuat kita nyaman. Apa sinau enak turu kan ngono ya. Itu wataknya manusia, tapi ya itu tadi. Kalau pengen tok ilmu sing akeh ya kudune napa? Wani ora turu. Sampean ya makanya orang-orang dulu ada yang kita tahu para ulama termasuk sunnahnya para wali itu adalah bikin kopi ya. Minum kopi kemudian niatnya apa? Biar malamnya itu bisa banyak beribadah karena ada rasa pahit-pahitnya. Lu sampean ngopi itu tolong gelas petang gelas ya tetep turu wae. Terus dicengkal ya apa mripate ya. Watake kudune diobong nganggo disonyok. Kata beliau harus berani meninggalkan tidur. Maka dari itu, kenapa harus seperti itu? Takutnya nanti kata beliau, la'alla yauman, takutnya nanti suatu saat kamu disuruh hadir satu majelis. Enggak tahu itu majelis apa. Mungkin awalnya jagungan, kucuk-kucuk ana wong nyelut, daripada jagungan ngene iki lah, zikiran karo majelis ilmu cah misale. Kowe kan cah pondokan, ayo dadi ngono. Wah, ojo aku ra wong aku jek misah-misah kok misale ngono. Wong aku juru ngaji kurung bar. Nah, itu yang terjadi. Kayak delok bejo ya, saya nyebut bejo. Ndok kene goblok rek karuan ya. Tapi mulai kon dadi kiai.
Itu untungnya dia rada pinter, iso ngakali bocah-bocah pinter liyane kan gitu ya. Coba dia kalau nggak pinter ngakali. Saya katakan bejo Mas Takwin yang pernah datang ke sini ya, mungkin cilik-cilik menangi ya, tahu ya? Ana sing Mas Bejo ta mboten sing cilik-cilik, mboten. Kan pernah datang ke sini. Iku saya katakan dia itu bodoh sekali. Kon pinter ra iso ngapalno Quran ra barbar. Itu tapi untungnya dia manajemen organisasi bagus dia. Pinternya dok kono. Coba kalau dia nggak punya ilmu itu, wis dikirane wong wah pondokan iki mesti pinter. Barbarane ra iso lapo-lapo. Tahlilan ngakon kancane liyane, khatmil Quran 30 juz ngakon liyane, ngulang apa nyambuk ngakon liyane. Lah kowe lapo kula ngatur pokoke. Waduh, untungnya cek pinter ngatur. Coba kalau nggak pinter ngatur, apa yang terjadi? Kecewa pasti mereka. Orang-orang Wonosobo kecewa punya bejo yang nggak bisa ngapa-ngapain. Ya untungnya iso. Makanya di sini sampean yo kudune gitulah ya. Sinau temenanan, mbok menawa suatu saat ditunjukkan mimpin maca Yasin, ditunjukkan maca tahlil. Akhirnya dikon jadi Mbah Modin ya. Jadi nalkin misalnya kayak nalken apa jenenge mametke sae napa mboten ngono sae ngono. Iku kan minimal kudu iso. Misale ora iso mukadimah langsung karo assalamualaikum nuwun sewu mayit iki sae ta mboten sae. Sip. Sip monggo didongake ora masalah kan. Metodenya monggo sing penting iso ngomong iya gak. Nek sae sip nek ngoten pun sah dadi ahli swarga monggo didongake sareng-sareng jegurke bareng-bareng ngono. Lah iya. Ayo, maka jangan sampai keliru ya. Mosok ketemu weden malah barbarane ndongone Allah mubarik lana fi marzaqtana. Iki kiai model apa kan itu. Makanya itu kita belajar itu untuk menyiapkan masa depan. Bukannya kita pengen jadi orang yang ada di depan, tapi bisa jadi suatu saat mbah iku keluarga, mbah iku masyarakat membutuhkan Anda bisa menjadi orang yang benar-benar layak menjadi imam, bukan dolun, mudilun, bukan sesat, menyesatkan. Nah sekarang yang terjadi kan seperti itu, sampai ngerti dewe. Wah, karena di channel, orang-orang TV, wah akhirnya masuk TV. Padahal kita tahu ilmunya nggak seberapa, sok-sok, ketok halim, baju api-api, barbarane, ilmu ini kosong. Bagaimana hukumnya mencuci barang yang kena najis anjing? Oh boleh pakai rinso lah, rusak kan tatanan. Tatanannya rusak. Karena cedak mbek TV lah. Sampean sing santri-santri malah wis ora pengen syuhroh aku, ora pengen terkenal. Wah, iki alasan wae iku nek ora iso ngomong. Saya katakan, Anda ini sebagai santri itu juga harus bisa memiliki public speaking, cara ngomong sing apik. Kayak misalnya yang ada di sini teman-teman kita yang masih muda-muda yang saya tahu nggih, yang sudah ikut live itu Mas Abik lumayan. Kemudian tentu Murabbi Ruhina ini. Murabbi Ruhina itu kalau ngomong enak, tapi sampean ngomong apa nek pengen ngrungokno Mas Rafli ben tak gregeten, aja ngetiraine, merem. Enak. Raine setengah apple lek ngeti. Iku lho, mukanya pengen tak toto. Enggak. Gitu mboten ya. Nek sampean ngrungokno Mas Rafli ku karo merem, aja karo ngeti wonge. Seri pokoke nek ngeti orang. Murabbi Ruhina ini buah bang ilmu apa wala alam. Tapi gini, saya katakan Anda sebagai santri kudu latihan ngomong, kudu latihan bisa menyampaikan ilmu. Karena ternyata enggak semuanya santri itu bisa menyampaikan ilmu. Padahal dia disuruh untuk di depan bisa ngomong. Beberapa kejadian, saya nggak mau sebut nama, orangnya masih ada dan masih hidup dan masih muda, ada yang jomblo, ada yang belum punya anak. Itu mereka lulusan Saharang, alumni Saharang, ada yang alumni Mbah Mun, Al-Anwar, ada yang alumni Mus, yaitu adanya Mbah Him Saharang. Itu dia punya majelis sholawat, ya afiliasinya ke Bebidin, kan majelisnya Bebidin. Itu ternyata ketika setelah maulid, baca rotib maulid, selesai, kan ada taklimnya. Lu maknani kitab nyampeannya kurang. Kok tidak lebih enak daripada Mas Rafli? Mending Mas Rafli, walaupun mukanya gak enak ya. Tapi saat itu tadi, cara ngomongnya kok gak enak, belas gak enak. Kayak nunjuknya rak tau ngaji. Bingung tuh, lu ngaji sakmono ya.
suwene beberapa tahun, 5 tahun, 6 tahun, mosok cara nyampe ke gak iso. Maka Anda itu perlu latihan. Latihan untuk nanti ketika pulang, oh perlu itu. Yang disangok ke Abuya itu saya kira mungkin beberapa teman-teman ngirane kok ngene sih belajarnya Mbak Abuya, saya tabotan itu kan kayak biasa toh. Itu nanti kalau di masyarakat ternyata dipakai itu. Dipakai, makanya aja ngisin-ngisi nih. Saat ini pun dinang Kudus, wah Kudus sih berarti Kudus iso ngomong ya gitu kan pikirannya orang-orang. Nah, saya gini grantes. Ya Allah Gusti, wong aku sing rak mondok wae iso ngomong. Kok sing mereka yang harusnya mondoknya lama-lama kok malah genteng ra iso ngomong. Kemudian masyarakat nerima informasi, nerima ilmunya terus bagaimana cara otak berpikirnya mereka. Bingung itu nanti. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah Anda punya contoh-contoh yang baik di sini. Abuya bisa ngendikan baik tentu saja walaupun dengan lesannya seperti itu. Ya saya kurang lebih lah 11-12 dengan Abuya ya. Tapi apalagi ditambah ada Mas Rafli. Syaratnya jawab ya. Gak usah ngetirain ya. Sampean nek diulang Mas Rafli kok serik merem temenan. Merem dirungokno ku enak. Tapi nek ngetirain aja enak. Mau ya. Ya Allah, ya Allah. Nek mulang kan gini, santai beli, gak apa-apa itu. Ya itu nanti kita sampean delok ide raimu, tahu delok ta rak? Nah iki masalah didelok, wah jebule aku ngene lho, isin kae kok. Ngerti nek isin, gak apa-apa, sebagai bahan evaluasi. Memang sengaja saya suruh teman-teman untuk nge-live itu biar dia tahu track recordnya sendiri. Maksudnya, oh aib banget ya aku kayak ngene lah gitu loh maksudnya. Ya gitu, itu hanya salah satu masukan ya murabi ruhina, masya Allah. Paham ya? Public speaking itu perlu. Ojo ngasih mondok suwe-suwe bar-barane ra iso mimpin, mosok ngasih mimpin tahlil ra iso, mosok yasin nek drodok kowe iki lha apa iki mondok nanti itu. Hikamun ay hadhihi hikamun summa qala yaquluna himamur rijal tudallilul jibal. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tutup dengan zikir talqin. Siap. Nah, kisah. Iku risarana. Pokoknya nek ngeti RT gue aja murabi. Dirungokno tapi tak rungokno ku enak, tak rungokno tapi ora tak ngeti ya, enak. Tapi nek ngendeng ngeti wong iki wis sengak epol aku. Coba sampean lihat sekali-kali, ojo nolak, sekali-kali didelok. Itu mesti wisin. Ya kita tutup dengan talqin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha Rasulullah Syamdul Qadir Waliyullah
يا مولانا يا رحمن بالعطاء جد يا ديان بالنبي خير الورى لا تحرقنا بالنيران أعطنا كل المنى وأرقنا في الحسن وأجيب لنا دعاء كل وقت والأحيان واغسل ثوب الرضا نحن مع كل الإخوان واختم بالحسنى لنا وغسلنا من الأدران فلنا كنز له في البرايا خير وشان كلمة أنوارها أخمدت حر النيران لا إله إلا الله أروت القلب ظمآن نشرها قد فاح في كل حين وزمان سرها يكسو البهاء وعطايا والرضوان قد يرى من قالها بين حور والولدان من غدا يذكرها فاز ما بين الأقران يا لها من كلمة أشرقت منها الأكوان قد غدت مشهورة بين إنس ثم الجان وغدا ذاكرها حائزا كل الإحسان نائلا من ربه دون كيل أو ميزان ربنا انفعنا بها يا عظيم يا منان وبها ختم عمرنا قبل إدراج الأكفان واجعل قبرنا بها في البهاء مثل البستان واحفظا أجسامنا فيه من أكل ديدان واجعلها في حشرنا أنسانة في الأحزان واجعلها في حشرنا أنسانة في الأحزان واسقنا يا ربي من حوضها العذب الملآن وبها يا ربنا اسكننا على الجنان في جوار المصطفى ذي العلا بحر الرضوان فعليه ربنا صلي في كل زمان فعليه ربنا صلي في كل زمان وعلى أزواجه وعلى العالي العيان وعلى
أصحابه أهل الفضل والعرفان ما بدا بدر الدجى وفشى نشر الريحان وغدا في روده يتثنى غصن نوبان خيري يا الشيخ عبد القادر الجيلان كل يا الشيخ عبد القادر الجيلان خيري يا الحبيب علي الحبشي كل يا الحبيب علي الحبشي خيري يا شيخنا أحمدي كل يا شيخنا أحمدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شمس القدير ولي الله محمد رسول الله شمس القدير ولي الله تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم صلوا على النبي محمد.